tanya, masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin? Kita belajar tentang pengamalan sila pertama Pancasila. Ada yang ingat sila pertama bunyinya seperti apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, pinter. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sila pertama. Dari sila pertama itu terdapat butir-butir Pancasila. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan butir pertama Pancasila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, saya wali murid dari Ataya Fahri Raihan, kelas 1 SD 008 Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya berterima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang telah membimbing anak-anak kami, sehingga anak-anak kami bisa belajar dengan, walaupun tidak sempurna ya Pak ya Bu. Terutama ini saya mau menyampaikan keluhan emak-emak, ibu-ibu yang selama ini anaknya tidak bisa bertatap muka karena pandemi Covid, Bu. Pak Guru, Bu Guru, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim, nah itu namanya siapa, Bapak Jokowi. Kami ibu-ibu, emak-emak ini merasa pusing, puyeng Pak, karena anak kami tidak bisa belajar bertatap muka di sekolahan. Dan mengenai pembelajaran itu, online itu yang disampaikan ke kami ke rumah, saya pun tidak bisa itu menggunakan HP yang canggih, yang online, jadi saya juga mengeluhkan. Tetapi saya berterima kasih dengan adanya pembelajaran home visit, sehingga dapat membantu sedikit banyak membantu kami para emak-emak, para ibu-ibu. Kami sudah dipusingkan dengan ekonomi yang morat-marit, pusingkan dengan pekerjaan rumah tangga Pak, dipusingkan lagi dengan anak-anak didik kami, anak-anak kami yang tidak bisa bertatap muka dengan guru atau di sekolahan. Jadi saya intinya kami berterima kasih, kami sangat bersyukur dengan adanya program home visit, sehingga anak-anak kami bisa langsung bertemu dengan wali kelasnya atau gurunya, sehingga dapat membantulah meringankan sedikit ini yang menjadikan momok pusing puyengnya emak-emak di rumah ini. Dan saya harap supaya pandemi ini cepat berlalu, COVID-19 cepat hilang dari muka bumi ini. Kita berdoa bersama-sama agar anak-anak kami, anak-anak kita ini semua dapat belajar bertatap muka di sekolahan masing-masing seperti yang sudah dulu, supaya anak-anak kita, generasi muda kita menjadi generasi yang cemerlang, yang cerdas di masa yang akan datang. Nah, demikian pada intinya kami berterima kasih, kami bersyukur kepada program daripada Ibu dan Bapak Guru di SD 008 Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara ini, terutama mungkin di semua ya, di seluruh SD-SD. Semoga ini tetap berjalan dengan baik. Pada intinya semoga juga COVID ini cepat berlalu agar anak-anak kita kembali ke sekolah dan belajar, bertemu dengan teman, bertemu dengan guru dengan ceria. Assalamualaikum. Hai teman-teman, hai Ibu Guru. Hari ini kita home visit. Sophia senang sekali home visit karena bisa ketemu teman-teman Ibu Guru. Walau di masa pandemi, kita masih bisa belajar bersama. Semoga pandemi ini cepat berakhir, biar kita bisa sekolah lagi ke SD 008. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jadi apa kebijakan yang kita keluarkan pada hari ini? Esensi daripada kebijakan adalah karena kita sedang mengakselerasi vaksinasi. Setelah pendidik dan tenaga pendidikan di dalam satu sekolah sudah divaksinasi secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah atau kantor Kemenak mewajibkan satuan pendidikan tersebut untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan.
dan juga masih ada opsi pembelajaran jarak jauh. Kenapa masih harus ada opsi pembelajaran jarak jauh? Karena protokol kesehatannya itu maksimal kapasitasnya 50%. Jadi mau tidak mau, walaupun sudah selesai vaksinasi dan diwajibkan untuk memberikan opsi tatap muka terbatas, tapi masih harus melalui sistem rotasi. Sehingga harus menyediakan dua opsinya, tatap muka dan juga pembelajaran jarak jauh. Tapi poin kedua yang terpenting adalah orang tua atau wali murid boleh memilih, berhak dan bebas memilih bagi anaknya apakah mau melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadinya sekolah setelah guru-guru dan tenaga pendidiknya divaksin itu wajib memberikan pelayanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Tetapi orang tua boleh memilih apakah mereka nyaman mengirim anaknya ke sekolah apa tidak. Jadinya ujung-ujungnya per anak keputusan ini ada di orang tua. Tetapi sekolah yang sudah divaksinasi wajib memberikan opsi tatap muka terbatas pada saat vaksinasinya sudah rampung. Sebagai Dewan Sekolah, kita mendukung sekolah tatap muka kembali. Kalau ditanyakan, why do we have to go back to school? Ya, data sudah membuktikan bahwa online learning 100% sudah setahun kita ini, memang mutu dari tingkat pelajaran itu menurun. Persiapan yang akan kami lakukan untuk anak-anak tentu selalu mengingatkan mereka pertama-tama untuk jaga jarak dan memakai masker serta rajin cuci tangan. Di sekolah lain di Jakarta, persiapan untuk pembelajaran tatap muka juga tengah dilakukan. Protokol kesehatan harus dipastikan untuk mendapat izin persyaratan pembukaan kembali fasilitas sekolah. Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa tingkat penyebaran COVID di Indonesia, khususnya Jawa, Bali, mengalami peningkatan yang luar biasa. Dan ini pasti juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan pendidikan yang menjadi ruang lingkup dan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu hari ini kita berdiskusi untuk mengambil langkah terbaik bagi anak-anak kita. Karena anak-anak kita sudah rindu dengan Bapak Ibu gurunya, rindu dengan teman-temannya, karena sudah 3 semester dikunci di rumah. Tidak ada pembelajaran yang normal. Sangat sedikit tatap muka antara peserta didik dan guru. Kemudian konsep pembelajaran daring hanya bisa dilakukan sebagian kecil dari anak-anak kita, sebagian kecil dari wilayah kita. Sebagian besar masih mengalami hambatan dalam menempuh atau melaksanakan pembelajaran dari rumah. Untuk itu kita punya kepentingan yang sangat mendesak. Bagi kita kalau dulu ketika awal 2020 kita menghentikan pembelajaran tatap muka karena kita ada kedaruratan bahwa anak-anak diselamatkan dari COVID-19. Nah, hari ini sudah 3 semester, kita ada kedaruratan kedua yaitu anak-anak harus diselamatkan belajarnya, harus diselamatkan psikologinya, tanpa mengurangi keselamatan dan kesehatannya. Baik kesehatan anak-anak kita, kesehatan guru-guru kita, orang tua peserta didik, tenaga pendidikan, dan masyarakat. Perlu ditekankan syarat pembelajaran tatap muka terbatas. Satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa. Apa itu daftar periksa? Mudah-mudahan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan sebagai koordinator khususnya Dinas Pendidikan untuk sesuai dengan kewenangannya sudah memberikan sosialisasi tanpa terkecuali kepada seluruh satuan pendidikan di daerahnya terhadap syarat pembelajaran tatap muka terbatas yang harus kita lakukan di masa pandemi, di mana ini menjadi syarat wajib sekolah harus memenuhi daftar periksa. Di dalam untuk mengatasi lost learning atau learning loss tadi, maka kami lakukan kegiatan-kegiatan kalau boleh dikatakan berinovasi kecil-kecilan lah. Tujuannya adalah bagaimana yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu guru masih bisa bertemu dengan siswanya. Kemudian
bagaimana tetap menjalin hubungan emosional antara guru, dan tentu di suatu sisi kami tidak bisa ceria, guru juga tidak bisa asik karena begitu buka handphone, lihat TV, COVID, sekian meninggal, dan seterusnya dan seterusnya. Selanjutnya terkait dengan praktek baik juga yang kami lakukan. Nah, ini contoh-contoh kita home visit. Jadi kalau gurunya asik, ini asik dan lucu-lucu. Mereka harus bawa sepeda motor, kemudian bawa whiteboard, kemudian diikat tali rapia, kemudian diselempang seperti itu, kemudian mengunjungi anak-anak di suatu tempat yang seperti apa. Ini kami lakukan tahun lalu. Tahun ini ketika kita masih harus sembunyi di rumah, kita juga akan tetap melakukannya dengan intensitas yang lebih besar lagi. Karena untuk mengejar learning loss tadi, kami tidak mau ada anak kelas 1 senior, anak kelas 2, anak kelas 1 senior, anak kelas 1 junior. Artinya sudah mau tidak mau naik ke kelas 2, tetapi ternyata membaca dan menulis masih belum mampu. Kasihan mereka untuk diberikan pengetahuan yang baru kalau tidak mampu membaca. Lalu bagaimana dengan pemberian pemahaman-pemahaman yang lain-lain. Nah, itu Saya siap kembali belajar di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Saya nggak apa-apa pakai masker ke sekolah agar terhindar dari virus corona, agar bisa bertemu dengan teman-teman dan bisa mulai belajar di sekolah. Harapan Ica, virus bisa hilang dan Ica bisa ke sekolah dengan aman.